Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas praktikum Sistem Operasi di kelas D3 Manajemen Informatika Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hak akses pada Linux, yang mana bahasan umumnya itu chmod dan chown. Oke, kita next. Latar belakang daripada materi pada kesempatan kali ini adalah pada saat kita menaruh file atau directory, terkadang kita juga perlu mengetahui hak akses pada file atau directory tersebut. Tujuannya adalah supaya kita mengerti macam-macam hak akses pada Linux. Jadi untuk latar belakang dan tujuan daripada materi pada kesempatan kali ini adalah dua itu tadi. Yang selanjutnya ada pengertian mengenai chmod dan chown. Chown merupakan perintah di Linux yang berasal dari singkatan change owner, ubah atau kepemilikan. Perintah ini digunakan untuk mengubah kepemilikan pada suatu file atau folder pada user tertentu. Tujuannya supaya hanya user yang mempunyai file atau folder itu yang bisa membukanya. Jadi terkait chown itu sifatnya biasanya itu di dalam suatu sistem operasi itu memiliki beberapa user yang mana dia menyimpan pada satu device, satu media penyimpanan yang sama. Jadi biasanya file-file tersebut yang tersimpan itu bisa diakses oleh seluruh user. Jadi selain daripada pemiliknya, dan apabila suatu file atau folder itu sudah diamankan sistem keamanannya, maksudnya hak aksesnya sudah diamankan, jadi anggaplah hanya bisa dia yang menggunakannya, maka dia juga bisa mengalihkan hak akses tersebut itu kepada user yang lain. Nah, jadi di sana adalah fungsi dari chown, change owner. Yang selanjutnya adalah change mode atau chmod, merupakan perintah di Linux yang namanya berasal dari change mode atau ubah mode. Perintah ini digunakan untuk mengubah mode dari file atau folder. Ada 3 jenis hak akses yang biasanya dipakai chmod beserta simbolnya, yaitu R, W, dan X. R itu untuk read, W itu write, untuk X itu adalah untuk execute. Jadi mode di sini itu berkaitan dengan hak akses. Untuk penjelasan singkatnya sebenarnya itu tadi, tapi kalau misalnya untuk penjelasan lebih lanjut mungkin lebih kepada jadi misalnya kita punya suatu folder, yaitu tadi terkait dengan chown tadi, kita bisa mengatur folder ataupun file yang kita miliki itu misalnya hanya kita doang yang bisa melakukan semua hak aksesnya untuk read, write, dan execute, dan untuk orang lain misalnya hanya bisa untuk read atau write. Hal-hal kayak gini itu biasanya kita jumpai di Google Drive. Nah, seringkali kan di Google Drive kita memiliki beberapa opsi. Opsi yang bagian pertama itu ada 2, yaitu hanya bisa diakses oleh yang terdaftar, ya lebih kurang seperti itu yang emailnya. Yang kedua itu tuh untuk segala yang itu semua orang yang punya link. Nah, di dalam yang punya link tersebut itu biasanya memiliki hak akses lagi di dalamnya. Apa kita itu hanya melihat, apakah itu memberikan komentar, atau yang terakhir itu dapat memanipulasi filenya, bisa menghapus dan lain-lain. Jadi lebih kurang implementasi daripada change mode itu ada di sana. Selanjutnya adalah hak akses atau sebagian orang biasanya menyebut dengan file permission. Apa itu file permission? File permission adalah hak akses bagi user untuk membaca, menulis, dan mengeksekusi sebuah file. File permission atau kepemilikan file pada sistem operasi dipisahkan menjadi 3, yaitu user, group, and other. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada user atau owner. Seperti dari namanya, user atau owner adalah orang yang memiliki file atau user yang memiliki file. Yang secara default, pengguna yang menciptakan file tersebut akan menjadi pemilik file tersebut. Yang selanjutnya ada group user yang memiliki file tersebut. Jadi semua pengguna yang masuk ke dalam kelompok mempunyai hak akses yang sama untuk file tersebut. Jadi kalau misalnya kita grouping menggunakan pendekatan Google Drive tadi, itu anggaplah yang termasuk grup itu adalah orang-orang yang terdaftar sebagai yang dapat memanipulasi file-file yang ada di dalam folder tersebut.
yang kita daftarkan melalui email. Yang selanjutnya ada other, itu adalah pengguna yang bukan pemilik file dan tidak masuk ke dalam grup yang sama. Jadi kalau misalnya kita melakukan pendekatan Google Drive tadi, itu seperti yang memiliki link, tapi dia hanya diberikan akses misalnya seperti untuk baca doang atau komentar aja. Oke, selanjutnya itu ada gambarannya, contoh gambarannya. Jadi di dalam hak akses itu biasanya runtutannya seperti ini. D itu adalah tipe file atau directory. Lalu selanjutnya akan diikuti oleh 3 runtutan hak akses, yang mana ketiganya ini dimulai dari yang paling kiri itu ada owner, yang di tengah ada group, dan yang terakhir itu ada other. Selanjutnya ada jenis-jenis hak akses ya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ada 3 yaitu read, write, dan execute. Untuk penjelasannya lebih kurang sebenarnya seperti yang telah kita pahami pada umumnya. Read itu tuh membaca isi file, tapi nggak bisa melakukan perubahan. Write itu tuh untuk membaca dan melakukan perubahan terhadap isi file, termasuk menghapusnya. Yang terakhir ada execute, artinya mengizinkan user lain dapat mengeksekusi atau menjalankan file, biasanya berupa script atau program. Nah, hak akses ini jadi lebih banyak penggunaannya itu untuk para programmer, database manager, dan lainnya sebagainya, yang mana dia ada urusan dengan mengeksekusi file, karena ada beberapa file yang emang hanya bisa dilakukan atau dijalankan oleh orang-orang tertentu dengan tujuan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ada orang yang menjalankan program misalnya menghapus semua isi database. Tentu hal ini kan sangat berbahaya apabila semua orang bisa melakukan atau mendapatkan hak akses untuk menjalankan program tersebut. Yang selanjutnya ada metode numerik. Jadi di sini ada hak akses terhadap file atau directory dapat juga dikonversi ke dalam bilangan biner 0 dan 1 dan oktal 0 sampai 7 seperti yang tampak pada tabel berikut. Di sini ada nilai 0 sampai 7. Keterangan gambar, arti angka atau nilai pada pemberian hak akses diwakili oleh 3 angka oktal untuk perizinan filenya. Standar umumnya adalah 4 berarti read, 2 berarti write, 1 berarti execute. Strip berarti tidak diberikan izin. Jika ingin memberikan hak akses pada sebuah file atau directory, maka tinggal menjumlahkan bilangan di atas. Misalnya, kita ingin memberikan untuk si user atau kita sendiri itu, kita dapat melakukan read dan write dan execute. Berarti kita jumlahkan 4, 2, dan 1 menjadi 7. Maka dapat kita lihat di sini, di bagian sini, itu RWX. Selanjutnya, apabila misalnya kita ingin memberikan kepada grup itu hak akses untuk read sama write saja, berarti kita tambahkan keduanya menjadi 6, 4 tambah 2. Seperti kita lihat di sini, kita bisa lihat read dan write tapi tidak bisa execute. Atau kita juga bisa memberikan hak akses untuk execute saja. Misalnya kita adalah developer dan kita menjual program kita, dan program kita itu tuh strict, yang maksudnya kita tidak izinkan untuk diotak-atik, maka kita menggunakan execute saja, yang artinya 1, nilainya 1. Oke, selanjutnya metode simbolik atau huruf. Perubahan hak akses file atau directory pada Linux juga dapat dilakukan dengan menggunakan huruf dengan aturan sebagai berikut: U untuk user pemilik file, G untuk group, O untuk other, dan A untuk seluruh user atau all. Yang mana di sini ada operatornya nih, itu ada nambah hak akses, minus itu membuang hak akses, dan I sama dengan equal atau sama dengan. Di sini ada contoh memberikan hak akses read, write, dan execute pada sebuah file atau directory secara bersamaan. Jadi di sini ada contohnya. Oke, bisa kita lihat misalnya read, write, execute 7 55. Nah, di sini bisa kita lihat ada 421. Di sini ada contoh untuk ini penomorannya dan menggunakan huruf. Oke, ini ada contoh dengan akses untuk Linux, file atau directory Linux, chmod 755 nama file. Penjelasannya adalah perintah di atas pertama membuat sebuah directory bernama hak akses.
yang mempunyai hak akses folder D, yaitu untuk user pertama itu read, write, dan execute. Untuk yang group itu read sama write, read sama execute. Sedangkan yang terakhir itu ada read sama execute. Jadi 7557 itu tadi hasil dari 421, 5 itu dari 4 sama 1, 5 lagi dari 4 sama 1. Oke. Bisa kita lihat di sini. Kemudian ingin mengubah hak akses folder, hak akses menggunakan perintah chmod 777 nama folder. Sintaks di atas menggunakan hak akses untuk user ada 7, grup ada 7, dan address juga 7. Jadi semua user itu bisa mengakses, baik itu untuk read, write maupun execute. Selanjutnya, contoh menggunakan terminal. Di sini ada, kita langsung sini aja ya dari PPT-nya, karena gak banyak yang perlu dijelaskan secara praktikal. Di sini pertama ada buat folder hak akses dengan perintah mkdir hak akses. Oke, seperti biasa, cek folder beserta hak aksesnya dengan perintah ls-l. Dia akan menampilkan hak aksesnya. Di sini terdapat d, rwxr, dr, wxr, xr, dan x. Sekarang kita coba untuk memberikan hak untuk siapapun ketika perintah chmod 000 hak akses. Jadi sekarang semua user itu tidak memberikan hak akses. Nah, kita cek di sini dia sudah strip semua. Selanjutnya kita coba memberikan hak akses untuk folder hak akses, perintahnya chmod 777 hak akses. Jangan lupa dikasih juga untuk back untuk slash. Cek hasilnya dengan lsl, dia akan merubah dr, wxr, wxr, rwx. Oke, sekarang kita beri hak akses untuk user rwx, grup wx, other tidak memberikan hak akses, perintahnya chmod 730 hak akses. Jadi jangan lupa terkait oktal, tadi bilangan oktal itu harap dipahami untuk penambahannya juga untuk hak akses. Lalu di sini ada eksekusinya, hasilnya dicek, dan hasilnya demikian. Mungkin sekian saja praktikum kita pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk kedepannya, khususnya pada praktikum sistem operasi untuk kelas D3 Manajemen Informatika angkatan 2022. Apabila ada pertanyaan silahkan taruh di kolom komentar. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.